Prof. Arga. Suamimu mana, Say? Baru saja datang, Nona sudah menanyakan suamiku. Kalau bukan teman yang pernah berjasa, sudah kuusir dari sini. Dan setiap hari berkunjung hingga aku bosan. Tapi aku juga butuh teman curhat sih. Udah balik ke Jerman, jawabku ketus, sambil memakai cat kuku berwarna kuning. Ini senada dengan warna rok dan sepatu yang aku kenakan. Tentu baju warna putih dengan motif bunga berwarna kuning juga. Aku pintar sekali mencocokkan warna. Penampilanku pasti sangat menarik. Arga gitu loh. Cepat amat, apa nggak kesepian ditinggal? Nona meletakkan tasnya sambil duduk bersilang kaki. Tumben ia pakai stocking warna hitam. Biasanya warna kulit, tapi tetap lebih menarik aku dong. Ia nggak bisa libur kerja lama-lama, Say. Lagian beli obatku mahal. Obat didatangkan dari Cina. Kalau enggak, belum tentu aku secepat ini sembuh. Makanya ia giat kerja. Jelasku panjang lebar. Kamu beruntung ya, Say. Terus kapan kamu berangkat? Tunggu anakku dulu. Hah? Anak? Mata Nona membulat, terkejut. Iya, biasa aja kali. Tak suka aja Nona menatap begitu. Oh iya, aku lupa. Dulunya kamu kan seorang bapak. Setidaknya aku punya anak kandung daripada kamu yang gak pernah punya anak. Biasa aja kali. Lagian aku bisa adopsi anak kok. Toh banyak anak-anak yang dibuang di panti asuhan. Tinggal pilih aja. Beres deh. Kayak milih mainan aja. Galak amat. Gak suka aku kesini. Waduh, jangan sampai Nona pergi. Aku masih butuh teman curhat. Idih, itu aja marah. Ku tutup botol cat kuku karena semua kukuku sudah selesai berwarna kuning. Ya abis, kamu tuh cemberut kali. Aku kan sebel. Muka Nona terlihat manyun. Aku cuman lagi pusing, Non. Suamiku mau anak. Lah aku gak bisa hamil. Mendadak ada rasa sedih teramat dalam. Ya adopsi aja. Itu aja kok pusing. Aku mah ogah besarin anak orang. Mendingan anak kandungku lah. Tentu aku kurang suka dengan anak-anak. Suara tangisnya akan membuat wajahku keriput karena stres. Sana, bawa anakmu, Say. Ya, gak semudah itu. Ia sudah 12 tahun dan gak bisa dipaksa. Beliin apa kek? Biar ia mau gitu. Iya, nih mau beliin ia HP baru. Kamu tahu gak, Say? Anakku itu pintar loh. Ia juga berprestasi. Tentu, aku bangga dong. Akhirnya, aku minta temani ke sekolah Tia. 1 jam lagi, Tia pulang sekolah. Jika menemuinya di rumah, bisa banyak masalah. Karena ibu sudah mengusir. Lagian ribet kalau Andi juga ikut campur. Mulutnya bisa tidak berhenti berjam-jam kalau sedang marah. Apalagi menyangkut ibu. Kamu tuh beruntung, akhirnya bisa punya anak. Lah makanya aku kembali ke area nyaman karena sudah punya keturunan, jawabku sambil menyetir mobil. Teringat saat aku melewati jalan ini mengantarkan Tia sekolah. Ia tampak senang dan bangga memberitahu teman-temannya kalau aku bapaknya. Tia sangat ceria dan manja. Ya, ia anak satu-satunya dan cucu ibu yang juga satu-satunya. Akhirnya kami sampai di sekolah Tia. Parkir di tepi jalan. Mataku terus melihat ke arah sekolah, berharap menemukan Tia. Tak sabaran ingin memeluk Tia. Ia pasti hanya marah sesaat dan setelah itu pasti bisa menerimaku lagi, meskipun dalam kondisi seperti ini. Yakin anakmu sekolah, Say? Dari tadi kok belum ketemu?
Udah dari tadi kok belum juga keluar ya? Bisa jadi tak sekolah atau sedang piket bersihin kelas, dugaanku. Biasanya juga begitu kalau terlambat keluar. Coba tanya kek, bosan tahu nunggu lama-lama. Kuputuskan keluar dari mobil. Nona benar, lebih baik bertanya agar tidak menunggu lama. Ku dekati security yang sedang berdiri di depan pagar sekolah. Permisi Pak, Fatiha Rianggah, kelas 75 sudah pulang? Atau bisa izin lihat ke kelasnya? Tanyaku dengan suara halus, seperti wanita berkelas. Ibu siapanya? Waduh, jika aku mengaku mamanya, pasti ketahuan bohong. Lah Sarah juga sering jemput dia kok. Saya tantenya, jawabku di sela senyum manis. Security ini ganteng juga, badannya tinggi dan berkulit putih. Astaga, bikin suasana panas jadi adem. Sebentar, saya permisi dulu. Bu, kemungkinan sudah pulang karena dari tadi bel pulang sudah berbunyi. Iya sih, dari sekian banyak yang keluar, tak terlihat dia keluar. Aku menunggu berdiri sambil memperhatikan yang keluar pagar, berharap menemukan dia. Namun tetap saja tidak terlihat. Sementara security itu sudah masuk ke dalam. Loh, itu kan teman sekolah dia, batinku melihat seseorang anak perempuan barusan lewat depanku berdiri. Tunggu, Dek, aku mengejarnya. Dek, baru ia berpaling setelah aku menyentuh pundaknya. Yah, Tante, jawabnya dengan alis bertaut. Mungkin heran karena tidak mengenalku. Fatia Rianggah mana? Tanyaku ramah. Oh, Tia, ia udah pindah sekolah, Tante. Waduh, Tia sudah pindah sekolah. Pantas aku tidak melihatnya. Pindah sekolah mana? Gak tahu. Waduh, kalau begini bisa ribet urusannya. Mau ke rumah ibu, takut dimarahi. Akhirnya aku kembali ke mobil dengan rasa kecewa. Apa yang aku cari tidak ditemukan. Sepertinya aku harus cari cara agar bisa bertemu dia. Pagi akan kuikuti dia saat berangkat sekolah. Esok harinya sudah 2 jam aku menunggu di depan rumah ibu. Tapi kenapa dia tak kunjung berangkat sekolah? Hanya Andi yang terlihat berangkat kerja. Kuputuskan menemui ibu untuk bertanya, mana tahu ada Tia dan aku bisa bicara dengannya. Aku yakin ibu pasti mengizinkan, karena bagaimanapun juga dia anakku. Tok tok tok, tok 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 tok. Setelah mengetuk pintu berulang kali, akhirnya pintu dibuka. Arga, kamu? Ibu menatapku dari ujung kaki hingga ujung rambut. Ya, pasti melihat penampilanku lagi lah. Bu, aku mau ketemu dia. Ucapku tak mau menatap bola mata ibu. Tidak enak saja. Ibu melotot seolah masih marah. Aku gak sudi bicara dengan manusia penuh dosa seperti kamu. Ibu menarik daun pintu, ingin menutupnya. Namun aku segera menahan agar pintu tak ditutup. Bu, aku mau ketemu anakku. Kenapa sih ibu melarang? Tentu aku tak terima jika ibu berusaha memisahkan kami. Cari sendiri. Jangan masuk ke rumah ini kalau kamu seperti ini. Ibu berusaha menutup lagi, tapi aku juga berusaha menahan. Tunggu, Bu. Aku hanya mau bicara dengan Tia sebentar saja. Setelah itu, aku akan kembali. Cari sendiri dan jangan ke sini. Ibu keras kepala juga. Tunggu, Bu. Jangan bikin aku memaksa masuk bertemu anakku. Tia nggak di sini. Hah, ibu pasti bohong. Terus kemana lagi? Toh
Aku nggak larang Sarah tinggal di sini kok. Aku masih berbaik hati, Bu. Daun pintu dilepas. Seiring rasa kesal ibu karena wajah terlihat tidak bersahabat. Kamu penyebab aku jauh dari dia. Kamu juga penyebab Sarah menikah dengan lelaki lain. Hah? Sarah sudah nikah lagi? Sama siapa, Bu? Apa pentingmu ingin tahu? Sebaiknya kamu urus dirimu agar ingat kalau kematian pasti datang. Ingat dosamu, Arga. Sudahlah, Bu. Jangan ceramai aku. Aku kesini ingin bertemu dia. Kalau ibu tak mau menerima aku, ya nggak masalah. Hidupku aku yang menentukan. Karena aku bukan anak-anak lagi. Pergi. Suara ibu sangat lantang sambil menunjuk keluar. Ku hela nafas besar. Mungkin harus pakai cara lain. Ibu tak bisa ditentang. Dan mungkin air mataku bisa membuat ibu merasa kasihan. Bu, aku langsung memeluk kaki ibu. Maafkan aku, Bu. Aku salah karena terlihat seperti ini. Tapi aku harus bagaimana? Punyaku sudah dipotong dan tak mungkin aku memberimu cucu. Ibu berusaha melepaskan tanganku, tapi aku lebih kuat memeluk. Pergi, jangan sentuh kakiku. Manusia pendosa sepertimu tak pantas memasuki rumahku. Bu, aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku janji akan kembali seperti dulu, asalkan Tia mau menerima. Tolong, beritahu aku di mana Tia, Bu. Kamu mau bawa ia pergi? Tia malu punya bapak sepertimu, jadi nggak usah cari. Aku melepaskan kaki ibu dengan mengeluarkan air mata ini agar ibu kasihan. Aku sakit, Bu. Umurku tak lama lagi. Sebelum aku meninggal, tolong izinkan aku minta maaf ke Tia. Dan aku juga minta maaf karena belum bisa jadi anak yang membanggakan ibu. Apa? Ibu terdengar terkejut. Yes, aku berhasil. Bu, aku sakit parah. Air mata ini dibiarkan membasahi pipi. Mau bohong lagi? Aduh, kenapa ibu tidak percaya? Bersusah payah aku menangis dan mengarang cerita. Jika aku sakit kanker otak, semua demi tujuanku agar tercapai. Aku harus membawa Tia ke Jerman dan suamiku pasti bahagia. Karena akhirnya kami punya anak. Yah, aku anak ibu, pasti tahu kelemahan ibu. Dan akhirnya aku berhasil mengantongi sekolah Tia. Yes, yes, yes. Tanpa berpikir panjang, aku langsung meninggalkan rumah ibu. Tak perlu berlama-lama karena takut ketahuan bohong. Tunggu, Arga. Arga. Aku tak peduli teriakan ibu. Yang penting segera menemukan Tia. Urusan ibu mah belakangan. Toh pasti tak tega juga akhirnya karena aku anaknya. Akhirnya aku sampai depan sekolah baru Tia. Menunggu beberapa menit, akhirnya Tia terlihat keluar dari pagar sekolah di antara kerumunan siswa lainnya. Tanpa berpikir panjang, aku keluar dari mobil dan berlari menghampirinya. Tia, panggilku dengan suara seperti wanita. Tia malah mematung, terpana menatapku. Tia, itu siapa? Terdengar temannya bertanya sambil menunjukku. Bersambung.